Besti, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih bareng Big Couple Traveling. Masih jalan-jalan virtual nih di daerah Magelang. Kali ini kita mau kasih review ke kalian salah satu tempat menginap dengan suasana pedesaan di tengah sawah dengan view sunrise yang cantik, dekat dengan beberapa akses wisata, dan yang pasti hanya 5 menit nih ke Candi Borobudur. Mau tahu kayak gimana? Stay dan tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip. Let's go! Masih menjelajah di daerah Jawa Tengah nih, yang punya segudang tempat dengan pemandangan alam yang cantik nih Besti. Yap, kali ini kita mau menjelajah di daerah Kabupaten Magelang. Penginapan yang akan kita review kali ini namanya Gopalan Borobudur. Beralamat di Jalan Borobudur, Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kalau dari alamatnya kalian pasti tahulah ya, ini dekat sama wisata apa? Apalagi Borobudur. Emang penginapan kali ini tuh berada dalam satu kawasan wisata keajaiban dunia, Borobudur. Karena kalau kita menginap di sini, kita bisa lihat puncak Borobudur nih. Dan kalau ke Borobudur hanya 5 menit aja nih Besti. Kabarnya sih penginapan ini sering dipakai untuk para pelari yang mengikuti maraton Borobudur. Dan banyak tamu juga dari mancanegara menginap di sini. Untuk menuju ke sini gampang banget kok, nggak mungkin nyasar. Karena pasti jelas banget kalau kalian pakai Waze atau Google Map. Sepanjang perjalanan ini tuh masih takjub banget nih Besti sama jalanannya. Jalan utama ini tuh mulus banget, jarang banget ditemuin lubang-lubang. Gak macet dan pemandangan di kiri kanannya tuh gunung. Maklum, daerah Magelang ini kan emang dikelilingi gunung-gunung nih, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Pegunungan Giyanti, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Andong, dan Pegunungan Telomoyo. Banyak kan? Jadi Magelang ini merupakan daerah pegunungan, makanya nggak heran nih pemandangan di sini tuh cantik dan udaranya bersih. Dan pasti lumayan dingin ya. Jadi menurut aku tuh ya, ini tempat yang asik banget untuk menikmati liburan atau healing secara maksimal. Gopalan ini akses masuknya memang kecil ya Besti, hanya muat 1 mobil. Karena memang letaknya di belakang dari rumah-rumah warga. Untuk parkirannya juga tidak terlalu luas, karena hanya muat 4 mobil SUV aja. Dan beberapa motor. Karena memang biasanya yang menginap di sini adalah tamu-tamu dari luar daerah yang naik kendaraan umum, bukan naik kendaraan pribadi. Tapi kalau memang nanti nggak muat, pasti akan dibantu kok sama stafnya. Kesan pertama yang didapat dari penginapan ini adalah homey banget. Bangunan pertama yang kita lihat ini adalah bangunan rumah joglo yang berfungsi sebagai area resepsionis dan juga area sarapan pagi. Ini full semua dari kayu jati ya Besti, sampai meja makannya juga. Di area makan ini juga langsung terhampar sawah nih Besti. Sawah-sawah ini masih asli sawah warga sekitar ya, bukan sawah milik penginapan ini. Jadi kalian bisa lihat nih para petani sedang bersawah. Tapi sayang banget nih saat kita kesini sawahnya sedang kering. Karena sawah di sini merupakan sawah tada hujan. Jadi mereka memang hanya mengandalkan perairan dari tada hujan saja. Di sini juga disediakan sepeda nih Besti yang bisa kalian pakai untuk jalan-jalan pagi hari. Gratis loh. Nah, ini merupakan area resepsionisnya nih Besti. Kita registrasi dulu ya. Kemarin kita pesan melalui tiket.com. Jadi ada beberapa potongan dari kode voucher yang mereka punya. Jadi lebih murah deh. Nah, untuk di sini tidak ada deposit ya Besti. Untuk waktu check-in di jam 2 siang ya Besti, dan untuk check-out di jam 12 siang esok harinya. Karena kita menginap bertiga, maka dikenakan tambahan biaya nih sebesar 150.000 per hari. Ini belum termasuk biaya kasur tambahan ya. Dan untuk sarapannya dapat nih Besti. Tapi baiknya di Gopalan ini tuh harusnya kami menginap di tipe yang lebih rendahnya. Di upgrade dong. Aduh, baiknya.
Barang-barang kita pun dibantu dibawakan nih Besti untuk masuk ke kamarnya. Staff di sini tuh ramah-ramah dan helpful banget nih. Jadi aman banget nih kalau kalian membutuhkan sesuatu yang mendesak. Sebelum ke area kamar, kita melewati area kolam renang nih Besti. Nah, kita menginap di tipe Mountain View selama hampir 3 malam di sini. Karena emang sekalian tugas negara. Dan kita akan spill semua tipe kamar yang ada di sini ya. Makanya nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, subscribe-nya juga. Untuk tipe Mountain View ini ada 2 kamar dalam satu bangunan nih. Dan kita menginap di kamar nomor 5. Catat ya supaya kalian bisa samaan sama kita nih nanti. Langsung aja yuk kita masuk. Bangunan joglo ini emang jadi ciri khas nih di Gopalan Borobudur. Dibuat mirip banget dengan rumah zaman dahulu kala, dengan ditambah sentuhan modern. Begitu kita masuk, langsung ada 1 buah kasur double nih dengan sofa di depannya. Nah, ada 4 buah bantal dengan spray dan selimut khas hotel. Dan kamarnya ini jujur li ya Besti, wangi banget. Nggak ada bau apek sama sekali. Untuk dindingnya masih menggunakan bata asli ya, yang nggak diaci. Jadi nambah kesan jadul. Untuk dipannya juga menggunakan dipan full kayu nih. Di depan kasur terdapat 1 unit televisi dengan meja kayu di bawahnya. Dan di pojoknya ada 1 set meja kerja minimalis nih. Yang di atasnya terdapat 1 unit telepon, colokan, tisu, dan buku menu. Nah, yang unik lagi nih Besti, kita dapat komplimen buah. Untuk buku menu ini merupakan buku informasi mengenai beberapa hal ya yang bisa dilakukan di Gopalan ini. Ada info juga nih tentang desa wisata ataupun penyewaan jeep. Serta ada harga dari beberapa menu kafe yang dulu ada di sini nih. Tapi sekarang sudah pindah semenjak pandemi ke Nalendo Resto namanya. Channel TV yang ada di sini hanya channel TV kabel saja ya Besti, dan gak semuanya juga terbuka. Masuk ke dalam atau ke bagian belakang, di sini merupakan area kamar mandi, WC, wastafel, dan lemari pakaian. Untuk bagian gantung baju ada 4 hanger tersedia di sini ya. Kalau dirasa kurang bisa minta tambah nih Besti ke petugasnya. Nah, sedangkan handuk disediakan 2 ya, sesuai dengan kapasitas dari tipe room ini, yakni 2 orang dewasa. Untuk slipernya juga disediakan 2. Untuk amenitiesnya ada 2 buah cangkir, ada teko listrik dengan colokannya, 2 air mineral, teh, dan kopi juga ada di sini nih. Nah, di bawahnya ada chiller dan beberapa minuman yang berbayar ya. Ada soda dan ada juga bir nih. Nah, ini daftar harganya nih Besti. Untuk area toiletnya ini terbagi menjadi 3 bagian nih Besti. Nah, ini ada bagian showernya. Ini sederhana ya Besti, hanya ada hand shower dan keran saja nih. Dan ini temboknya pun dibikin ala-ala unfinishing nih. Untuk sampo dan conditionernya ada ya Besti. Di pojok atas juga disediakan gantungan baju nih. Pintunya menggunakan pintu dengan tipe geser ya, tanpa adanya kunci. Ke bagian seberangnya adalah bagian dari WC-nya nih. Terdapat 1 bowl toilet duduk dengan keran bilas, tisu, dan tong sampah. Untuk area tengahnya adalah area wastafel nih, dengan bowl batu dan kaca besar di atasnya. Ada gelas kumur serta ada kotak nih yang di dalamnya ada amenities nih, seperti dental kit, sabun, dan lain-lain ya Besti. Nah, ini dia nih pemandangan area luar dari kamar kita. Ada kolam ikan dan langsung menghadap ke sawah. Mau bengong sambil lihat ikan berenang, seru loh di sini. Untuk kecepatan WiFi di sini lumayan kenceng ya, sekitar 12 Mbps untuk unduh dan 22 Mbps untuk unggah. Di depan kamar juga terdapat 1 set kursi dan meja santai ya Besti. Panas-panas lihat air, pingin nyemplung gak sih? Untuk area kolam ini gak terlalu dalam nih Besti. Kedalamannya sekitar dada orang dewasa.
Dan ada kolam juga khusus nih untuk area anak-anak. Jadi berenang sambil ngeliatin sawah, aduh auto seger banget nih mata. Area kolam ini juga banyak tersedia bangku ya Besti, karena bisa juga dipakai untuk area sarapan pagi. Ini tuh kalau padinya bersemi pasti cakep banget gak sih? Jadi banyak spot foto nih untuk Instagram, ya nggak? Kesan jadulnya nih terasa banget ya. Nah, untuk ini tinggal sedikit dipoles-poles lagi aja nih untuk alas kursinya. Mungkin bisa diganti juga. Kalian bisa menikmati sunrise dari sini nih Besti. Sebelum jam 6, kalian tuh harus udah ada di sini ya. Pemandangannya tuh cantik banget. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kali ini aku mau ajak kalian nih ke Narendra Resto yang jadi satu manajemen nih sama Gopalan Borobudur. Jarak kesananya tuh hanya sekitar 5 menit berkendara ya Besti. Kalian bisa langsung arahkan pakai Waze atau Google Map kalian. Meskipun letaknya berada di jalan pinggiran di dalam perkampungan, resto ini tuh bisa bikin kalian terpana sama suasana di dalamnya. Dan pasti kalian jadi punya pengalaman nongkrong yang gak terlupakan deh. Ini cocok banget nih buat kalian yang mau menikmati suasana tenang, jadi lupa deh sama hiruk pikuk perkotaan yang menyesakkan. Konsep dari resto ini tuh suasana yang ditawarkan mirip dengan suasana di Arizona ya Besti. Dan berdampingan dengan pemandangan bukit yang hijau dan memanjakan mata. Dengan banyak bangunan ala rumah joglo, banyak ruang terbuka juga di sini. Dengan banyak tempat duduk yang tanpa atap yang disediakan. Konsepnya tuh alam banget ya Besti. Di sini juga disediakan loh Besti buat kalian yang ingin gathering atau arisan. Dengan kapasitas yang besar karena memang tempatnya seluas itu. Fasilitas musolanya juga ada ya, tempatnya cukup luas. Tapi tidak dibedakan nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk di sampingnya terdapat beberapa bilik toilet ya. Bangunan kaca ini merupakan area indoor buat kalian yang mau berkumpul atau memiliki acara secara private. Dekorasi di kafe ini benar-benar menarik perhatian dan otentik sekali. Berbagai tanaman kaktus ditempatkan secara strategis di beberapa titik. Memberikan sentuhan yang khas dan menambah kesan gurun yang unik. Selain itu, bebatuan alam juga menjadi bagian terpenting dari elemen dekoratif yang semakin mempertegas adanya atmosfer Arizona di sini. Kalau aku sendiri sih suka banget nih di area outdoor dari resto ini. Karena udaranya dan anginnya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Narendra Resto ini buka setiap hari ya, mulai pukul 11 siang hingga jam 9 malam. Namun jika kamu berencana datang di akhir pekan, resto ini buka lebih awal, yaitu mulai pukul 10 dan tutup pada pukul 23 atau jam 11 malam. Tips lagi nih, kalian bisa datang di jam 3 sore nih Besti untuk dapat menikmati sunset yang akan tenggelam di belakang bukit menoreh ini. Buat kalian yang suka berfoto-foto, tempat ini cocok banget dikunjungi. Karena hampir setiap sudut di resto ini tuh estetik dan cocok banget jadi background foto kalian untuk menuhin feed IG nih. Jadi jangan lupa pakai baju yang mendukung juga ya. Akhirnya memutuskan untuk duduk di area outdoor ini dengan bangunan full kaca. Untuk makanannya gimana? Nah, ini dia nih, di Narendra Cafe ini menyediakan banyak pilihan menu. Ada pilihan ragam menu Indonesia dan Western juga. Ada onion ring, mendoan, mushroom pizza, iga bakar, spaghetti, dan menu-menu lezat lainnya deh pokoknya. Tapi harap bersabar ya Besti, karena di sini pengunjungnya banyak. Jadi untuk menu makanannya akan diantarnya tuh lumayan agak lama. Jadi pastikan kalian memesan dahulu sebelum menikmati suasana di sini. Kayak gini nih sunset dan suasananya. Gimana, seru kan? Nah, ini dia nih makan malam kita, nasi goreng tinta hitam. Yummy! Untuk suasana malamnya seperti ini ya Besti. Kebetulan nih ini sedang ada gathering dan menunya kambing guling. Hohoho, jadi pingin ikutan.
Setelah selesai makan malam dari Narendra Resto, saatnya kita balik nih ke Gopalan Borobudur. Sekalian aku mau kasih unjuk ke kalian suasana malam yang ada di sini. Penerangan di pendoponya tuh cukup terang ya Besti, banyak lampu-lampu. Namun di area persawahannya tidak ada penerangan sama sekali. Paling ada dari jalanan saja. Untuk penerangan di area kamarnya juga cukup. Lampu-lampu dinyalakan di setiap depan kamar. Kalau untuk suasana di dalam kamar memang dibuat sangat-sangat temaram. Lampu kamarnya tuh hanya terdapat di depan TV dan di area toilet saja. Jadi memang terkesan gelap ya, tapi ini justru asik. Selamat pagi, matahari sudah bersinar nih di balik bukit dan sawah, cantik banget. Yang teringat dan gak bisa dilupain nih ya suasana di sini. Pingin terus balik terus ke sini. Lebih deh ya. Mumpung matahari belum bersinar dengan terang dan angin masih sepoi-sepoi, kita mau cobain nih berenang. Berendam sambil menikmati pemandangan sawah ini ternyata bikin pikiran jadi fresh banget. Oh ya, lupa nih Besti, kasih tahu ke kalian kalau sarapan di sini tuh ala carte ya. Kalian akan ditanya menu sarapannya saat kalian check-in dan ditanya juga mau makan di kamar atau di resto. Pagi ini kita memilih makan di pinggir sawah nih Besti, diantar langsung sama petugas gopalannya. Menunya western breakfast, nasi goreng kampung dan mie goreng kampung nih. Selamat makan. Setelah kenyang makan, saatnya kita review nih beberapa kamar yang ada di sini. Kamar pertama yakni kamar double deluxe. Kamar yang kastanya paling tinggi yang ada di sini tuh hanya ada beberapa kamar ya. Tapi yang paling favorit menurut aku adalah kamar yang mau kita kasih lihat ke kalian nih. Langsung aja yuk kita masuk. Letaknya ada di dalam kolam renang, tapi masuknya dari samping sebelah kolam ikan ya Besti. Penampakan dari luar nih sama seperti tipe kamar yang lainnya. Tapi pas masuk ke dalam bentuk kamarnya berbeda. Di sini tidak ada penyekat antar kamar mandi dengan kasur. Untuk interior di dalamnya sama ya, menggunakan aksen kayu dengan unfinishing tembok. Terdapat satu ranjang besar dengan 4 buah bantal juga. Untuk sofanya terletak di pojok ruangan nih. Lemari dan meja kerjanya ada di sisi sebelah kanan dari ranjang ya. Nah, di depan pintu masuk ada area wastafel dengan kaca besar dan area kamar mandi yang dijadikan satu nih, antara toilet dan showernya. Untuk kamar kedua yang mau kita review adalah kamar tipe family. Nah, di tipe ini tuh ada 2 unit ya Besti. Letaknya di sebelah kanan dari kamar yang kita tempati. Di tipe kamar ini terdapat 2 ranjang double dengan masing-masing 4 bantal di atasnya. Di tengah ranjangnya ada meja kecil. Kalau menurut aku sih luasnya tuh sama, tapi karena ranjangnya ada 2 jadi kesannya sempit ya. Di depan ranjang ada 1 set meja dengan TV di atasnya. Interiornya masih sama ya, menggunakan kayu dengan unfinishing tembok. Lemari dan area komplimen ada di depan dari kamar mandinya ya Besti. Untuk kamar mandinya jadi satu semuanya ya Besti. Yang di dalamnya ada shower, toilet, dan wastafel. Untuk komplimen persabunan dapat 2 set ya masing-masing item. Nah, di wastafel juga dilengkapi dengan kaca nih Besti. Yang terakhir adalah tipe kamar standar. Kamar ini sepertinya ada 4 unit dan letaknya di sebelah kiri dari kamar yang kita tempati. Di tipe kamar ini terdapat 2 tipe ranjang ya. Ada yang ranjang single dengan kapasitas 2 orang dan juga ada yang kamar dengan ranjang double. Tipe ini adalah tipe yang paling murahnya di sini. Interiornya pun masih sama ya, masih mengusung tema tradisional modern dengan full kayu dan unfinishing tembok. Untuk lemari pakaiannya berada di depan dari area kamar mandi. Di tipe ini kamar mandinya juga jadi satu area di dalamnya.
Ada shower, toilet, dan wastafel juga. Tapi untuk ukurannya ini lebih mini ya dari kamar lainnya. Kalian suka tipe kamar yang mana nih Besti? Oh ya lupa, kalau kalian butuh hair dryer di sini juga disediakan loh. Sama satu lagi nih, ada jasa laundry juga. Ya, tapi pakai jasa laundry pihak ketiga sih. Sekarang kita jalan-jalan ke Borobudur yuk. Salah satu keajaiban dunia nih yang ada di Indonesia. Ke sana kita tempuh hanya sekitar 5 menit berkendara loh Besti. Tinggal lurus aja sampai deh. Untuk parkiran mobilnya kita ambil dari yang jalan lurus ini ya Besti. Aku nggak paham nih di sini ada berapa pintu masuknya. Tapi kayaknya hanya satu ini aja deh. Kita ambil tiket parkir dulu nih Besti. Sistem di Borobudur ini sudah termasuk bagus sekarang. Hanya ada kekurangannya satu nih Besti. Para tukang parkir liar. Tadinya kami pikir bapak ini termasuk salah satu dari petugas parkir di sini. Dan dia meminta uang parkir sekitar 10.000. Nah, kirain kita keluar tuh udah nggak bayar parkir. Taunya tetap bayar parkir menggunakan scan yang dari karcis yang kita ambil tadi di depan. Jadi kalian hati-hati ya kalau ada orang yang mengarahkan kalian untuk dapat tempat parkir. Sejujurnya lokasi parkiran mobil di Borobudur ini tuh luas banget. Jadi kalian bisa kok cari sendiri tanpa bantuan tukang parkir liar. Bukan bermaksud pelit ya, tapi ini tuh kayak kita ditipu gitu gak sih? Satu lagi, kalau kalian dengan plat mobil B atau di luar Magelang, maka kalian siap-siap nih akan dipepet terus sama para pedagang di sini. Kalau kalian parkir, pastikan juga ya kalian hafal nih Besti tadi parkir di mana. Karena nanti pas keluar pasti akan berbeda dari tempat kita masuk tadi. Jangan lupa bawa payung dan topi juga. Nah, pendopo di depan itu merupakan tempat pembelian tiket masuk. Untuk kalian yang mau naik ke atas candi harus booking dulu ya dari jauh-jauh hari melalui aplikasi penjualan tiket online seperti tiket.com. Karena kita nggak mau naik ke atas candi, makanya kita hanya beli tiket untuk di pelataran Borobudur saja. Untuk harga tiketnya baik weekend ataupun weekday sepertinya sama ya Besti. Untuk di bawah 2 tahun tuh gratis. Nah, untuk 3-10 tahun dikenakan 25.000 dan 11 tahun ke atas adalah 50.000. Kami kesini tuh di hari weekend loh Besti, dan ini tuh nggak terlalu ramai ya. Karena mungkin bukan hari libur panjang, jadi aman lah ya, nggak desek-desekan. Ini sudah memasuki area dalam Borobudur ya. Jangan lupa berfoto dulu di sini. Untuk masuk ke area pelataran, kita diharuskan jalan kaki beberapa meter nih Besti. Buat kalian yang bawa lansia atau nggak mau jalan jauh tuh bisa menggunakan moda transportasi yang ada di dalam area Borobudur. Yang merah ini namanya Tayo nih, muat sampai dengan 15 orang. Cocok nih untuk para rombongan. Kalau kita pilih jalan kaki nih, pingin tahu sejauh mana? Jangan lupa ya Besti untuk selalu bawa air putih yang banyak ya, karena di sini haus pasti. Dari pintu tadi sampai ke area tangga pelataran tuh jalan kaki sekitar 5-10 menit ya, tergantung kecepatan. Kalau kalian naik moda transportasi yang tadi tuh hanya sampai di area sini saja ya Besti. Nah ini dia Borobudurnya sudah terlihat. Di area ini banyak yang bersuah foto juga nih Besti, mengabadikan megahnya Candi Borobudur. Karena terlihat full kalau dari titik ini. Di kiri kanan jalanan ini juga terdapat beberapa bangku duduk ya yang disediakan. Bangku ini dipasang tepat di bawah pohon-pohon rindang. Jadi aman deh kita, nggak kepanasan. Kalian jangan buang sampah sembarangan ya, karena di sini sudah banyak juga disediakan tempat sampah. Sebelum kita memasuki area pelataran, kalian harus menaiki beberapa anak tangga. Memang ya kesannya tinggi, tapi nggak bakal terasa kok kalau kalian naiknya pelan-pelan. Nah ini dia nih Besti, pelataran dari Candi Borobudur. Di setiap sudut tangga pasti ada loh petugasnya. Jadi kalau kalian ingin bertanya, bisa cari petugas di sekitaran sudut tangga. Tara, ini dia Candi Borobudurnya. Sempet sedih nih Besti pas ngelihat banyak relief yang sudah rusak. Jadi kalau kalian naik ke atas Candi Borobudur harap dijaga ya candinya.
Rumputnya menguning nih, jadi kesannya gersang di atas sini. Udaranya emang lagi panas banget. Soalnya kita kesini tuh saat bulan September nih Besti. Kelamaan ya ngeditnya. Untuk pintu exitnya berbeda ya dari pintu masuknya. Jangan sampai kalian salah Besti. Karena lelah keliling candi, sekarang kita mau coba ini naik moda transportasinya. Untuk pembelian tiketnya kalian bisa cari ya tenda seperti ini. Biasanya sih ada sebelah sama penjual minuman. Yang mau kita naiki ini adalah tipe Tayo nih Besti dengan harga 25.000 per orang. Ini kita sudah dapat satu buah air mineral 330 ml ya. Tayo ini mengantar kita sampai ke area pintu keluar nih Besti. Tapi sebelum sampai pintu keluar, kita akan melewati Museum Borobudur. Di dalam museum ini banyak dijelaskan sejarah-sejarah tentang candi, mulai dari pengerjaan, adanya material-material candi, nah sampai penyebab candi mulai rusak. Nah, ada juga filosofi dari ajaran agama Buddha. Pokoknya lengkap banget deh, Besti, diterangin di dalam museum ini. Ya, setelah aku review lengkap staycation di Gopalan Borobudur dan jalan-jalan di sekitaran sana, pasti kalian kepo nih dan nungguin harganya kan? Sini aku spill. Kalau kontak resmi serta harga kamarnya berikut ya Besti. Atau kalian bisa cek nih di aplikasi tiket.com. Jangan lupa reservasinya jauh-jauh hari dan hanya lewat jalur-jalur resmi ya. Oke deh Besti, itu dia staycation kami selama di Gopalan Borobudur. Gimana? Seru nggak review kita saat menginap di sini? Nantikan video kita selanjutnya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk coba nginep di sini samaan sama kita. And see you in my next video. Bye-bye.